Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 2 Oktober 2025. Hari Senin kemarin kita merayakan 3 malaikat agung. Hari ini kita memperingati para malaikat pelindung. Tradisi gereja menghormati malaikat pelindung dalam sebuah devosi yang sudah ada sejak gereja perdana. Namun, peringatan malaikat pelindung baru ditetapkan oleh Paus Clement ke-10 pada tahun 1670. Sekurang-kurangnya ada 285 kata malaikat yang saya temukan dalam versi pencarian Alkitab elektronik. Kata malaikat ini memenuhi seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dalam kitab Kejadian ketika manusia diusir dari Firdaus, para malaikatlah yang menjaga taman itu dengan pedang yang bernyala-nyala. Mereka sering menampakkan diri dalam kisah para bapa bangsa. Bahkan Yakub dikisahkan berkelahi dengan seorang malaikat. Para malaikat juga yang berjalan di depan orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Para malaikat menyampaikan sabda Allah kepada para nabi. Dalam perjanjian baru, kisah malaikat dibuka dengan kabar sukacita yang dibawa Gabriel kepada Bunda Maria. Kisah perjalanan gereja perdana berkembang dengan tuntunan perlindungan dan bantuan para malaikat. Begitu istimewa peran para malaikat. Dan hari ini kita memperingati para malaikat pelindung kita. Bahwa Tuhan mengirimkan utusannya untuk mendampingi, untuk menjaga dan menyertai hidup kita. Yesus sendiri pernah berfirman demikian, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu hari saya sedang naik mobil. Tiba-tiba di persimpangan Muara Karang, ada sepeda motor yang belok dengan kencang tanpa memperhatikan kendaraan dari kanan. Saya nyaris tabrak motor itu. Untung saya masih bisa ngerem dan refleks banting setir ke kanan. Dan puji Tuhannya lagi, di sebelah kanan tidak ada kendaraan. Aduh, rasanya lemes, lega, bercampur bersyukur karena saya yakin ada malaikat pelindung yang menjaga saya, juga menjaga si pengemudi sepeda motor yang tidak hati-hati itu. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, malaikat adalah utusan Allah yang selalu hadir dalam diri kita. Bisa jadi ia juga hadir dalam diri sesama kita, dalam diri saudara-saudari kita yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita.
Kemarin waktu kita merayakan Malaikat Agung, malaikat itu kan dari kata malak dalam bahasa Ibrani yang berarti utusan atau disebut asisten Allah. Bacaan hari ini itu sama persis dengan bacaan kemarin, hanya ditambah satu ayat saja yang mengatakan, ingat jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena ada malaikat yang di surga yang selalu memandang mereka. Wah, kepada kita Allah mengaruniakan malaikat-malaikat pelindung untuk menjaga kita. Namun kadang kehadiran malaikat pelindung kurang kita rasakan karena kerap kita mengacukannya. Apakah saudara-saudari pernah berdoa bersama malaikat pelindung? Ketika kita terpleset dan tidak jadi jatuh, di situ malaikat pelindung menjaga kita. Ketika kita kesiangan bangun dan tiba-tiba ada yang membangunkan, itu adalah kerja malaikat pelindung. Ketika kita lagi sedih dan ada sahabat yang menghibur, ini juga adalah rancangan karya dari malaikat pelindung. Banyak hal-hal lain dalam hidup yang tanpa kita sadari, malaikat pelindunglah yang menyertai dan menjaga kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita bersyukur untuk malaikat-malaikat pelindung yang selalu menyertai peziarahan hidup kita. Kita berdoa agar bersamanya hidup kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.